Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dengan Rizky Eka Apriyadi. Kali ini saya akan membahas terkait dengan energi alternatif, yaitu energi gelombang laut, manfaat energi gelombang laut ya. Baik, untuk selanjutnya kita mulai untuk pembahasannya saja ya. Potensi energi gelombang laut di Indonesia dilihat dari luas Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan 17.500 pulau yang terdiri dari 30% daratan dan 7% perairan. Di sini kita lihat petanya. Kebutuhan listrik di Indonesia pada tahun 2001 naik hingga 6,4 sampai 6,4%, dan pada tahun 2002 naik di 12,8%. Untuk energi laut merupakan salah satu energi terbebas dari laut. Energi laut merupakan jenis energi tergolong terrestrial berasal dari bumi yang berasal dari energi kinetik air dan perbedaan panas laut. Berdasarkan potensi energi yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, di antaranya energi laut. Potensinya adalah energi termal atau samudra, terus ada energi dari energi pasang surut air laut atau arus laut, teknologi arus laut, dan gelombang laut. Untuk kali ini kami membahas terkait dengan energi gelombang laut. Energi gelombang laut merupakan pemanfaatan pergerakan naik turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan laut yang membentuk kurva grafik sinusoidal. Angin di atas laut memindahkan tenaganya ke permukaan perairan yang menyebabkan riak-riak alunan atau bukit dan berubah menjadi gelombang atau ombak. Untuk pengelola sini adalah pembangkit listrik tenaga gelombang laut adalah salah satu pengelola di Indonesia. Untuk prinsip kerjanya adalah pertama, aliran gelombang laut akan mempunyai energi kinetik masuk ke dalam mesin konversi energi. Kemudian dari mesin konversi dialirkan menuju turbin. Dalam turbin ini energi kinetik yang dihasilkan gelombang digunakan untuk memutar rotor. Kemudian dari putaran rotorlah energi kinetik kemudian disalurkan menuju generator. Dalam generator, energi mekanik ini berubah menjadi energi listrik dan nanti akan disalurkan ke warga masyarakat sekitar. Untuk komponen utamanya adalah piston hidrolik, turbin, generator, dan perangkat gelombang. Jenis-jenis perangkat gelombang pembangkit listrik gelombang laut antara lain having and pitching bodies. Ini memanfaatkan getaran naik turun gelombang laut dalam arah vertikal dengan pemanfaatan naik turunnya gelombang laut dan goyangan. Di sini akan naik turun dari pemanfaatan gelombang laut. Untuk selanjutnya adalah oscillating water column. Jadi pemanfaatan dari gelombang laut juga. Proyek ini teknologi gelombang laut dengan oscillating water column ini ditempatkan di tengah laut dan dibuat di atas sebuah poton yang dipanjangkan di dasar laut menggunakan kawat baja. Untuk selanjutnya adalah pemanfaatan dengan wave focusing technique, tape-rated channel, TAPCHAN, merupakan telekonversi energi gelombang laut dengan cara memfokuskan gelombang laut pada satu titik di tempat relatif kecil. Di sebelah sini, sistem ini biasanya disebut sebagai tape-rated channel atau kanal teruncing atau sistem deadspan. Untuk selanjutnya ada model pelamis. Pelamis merupakan model atau paling modern ya. Jadi dia desain terbaru dari persis seperti sendi bola dan soket pada bahu manusia. Hal ini dapat menghasilkan listrik dari berbagai gerakan seperti bergerak ke atas dan ke bawah, gerakan menyamping, ataupun gerakan ke arah lain. Desain ini meningkatkan efisiensi dalam mengubah gelombang menjadi energi listrik. Jadi dia lebih efisien karena bisa naik turunnya juga bisa ditangkap dengan sendi-sendi ini. Untuk geser kanan kiri juga bisa, jadi ke segala arah. Jadi pergerakannya akan lebih efektif untuk menghasilkan energi listrik. Untuk selanjutnya, untuk kelebihan dan kurangnya untuk kelebihan PLTGL, energi bebas, tidak perlu bahan bakar, tidak ada limbah atau polusi karena hanya memanfaatkan gelombang. Sumber ini dapat diperbarui dan bisa dimanfaatkan terus-menerus ke depannya, atau dikembangkan juga kalau bisa ya. Harus bisa, maaf. Atau menghasilkan banyak energi dan biaya tidak mahal. Untuk pilihan PLTGL sangat tergantung pada karakteristik gelombang. Jadi besar kecilnya nanti akan sangat berpengaruh dengan pendapatan energi. Terus ada alat harus kokoh sehingga tahan terhadap kondisi cuaca yang jelek. Jadi di cuaca berpengaruh banget karena nanti akan ada badai dan sebagainya. Terus untuk kurang kerja perlu menemukan lokasi yang sesuai di mana ombak kuat dan muncul secara konsisten. Ini perlu penelitian sebelum pemasangan untuk alat PLTGL ini.
Dan untuk membutuhkan alat konversi yang handal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras. Jadi kalau laut itu akan lebih cepat terjadinya korupsi karena zat asamnya yang karena zat asam yang tinggi, jadi perlu bahan yang mampu menahan akan korosi tersebut. Untuk potensinya di Indonesia, potensi di Indonesia sendiri dengan luas yang 5,8 km persegi atau 3/4 dari total keseluruhan di Indonesia, mempunyai cadangan energi yang tersimpan arus laut, gelombang laut, panas laut, dan pasang surut. Berdasarkan pengukuran kecepatan arus laut maksimal, yaitu 1,3 hingga 3 meter per detik dan menghasilkan rapat daya 1,38 hingga 13,84 kilowatt per meter. Sementara untuk potensi praktis untuk gelombang laut, panas laut, dan pasang surut berturut-turut adalah 17,98 gigawatt, terus 1,99 gigawatt, dan 41,41 gigawatt. Sehingga total potensi praktis energi laut di laut dari keempat sumber tersebut mencapai 60,98 gigawatt. Dari beberapa penelitian, ada 5 daerah yang telah memanfaatkan energi gelombang laut. Itu ada di Flores, Nusa Tenggara Timur, Lombok, terus ada bagian Bali, bagian utara, Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantu, dan Madura, Jawa Timur. Dan untuk gelombang laut sendiri, menggunakan pemanfaatan teknologi OWC, Oscillating Water Column, yang mendapatkan energi hingga 3.500 kW. Ini menunjukkan bahwa potensi energi gelombang laut di Indonesia sangat besar potensinya ya. Jadi perlu dikembangkan lagi untuk mengurangi tenaga atau bahan bakar yang menggunakan fosil-fosil ya, minyak bumi itu ya. Jadi ini adalah alat yang bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, saya kira cukup untuk presentasi saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.